Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Tafsir Tarbawi yang terdiri dari Afifatul Hasanah, Saudari Nina Handariatul Asroriyah, dan Muhammad Muntohir. Sini saya akan membahas materi tentang tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga secara spiritual, memiliki akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam konteks perkembangan zaman yang semakin kompleks, pendidikan Islam menjadi landasan yang sangat fundamental dalam mencetak generasi yang mampu menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Pentingnya pendidikan Islam punya dilihat dari aspek spiritual, tapi juga dari segi moral dan juga sosial, di mana manusia harus bisa berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berbudi luhur juga beradab. Kemudian tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi, sehingga mampu menjalankan kehidupan secara optimal dalam dua dimensi tersebut. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak manusia yang memiliki karakter yang baik, memiliki intelektual, emosional, dan spiritual yang seimbang, sehingga proses kesehariannya, perilaku kesehariannya sesuai dengan anjuran dan ajaran agama. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Dalam hal ini manusia diharapkan mampu memelihara keseimbangan alam, menciptakan suatu kedamaian, dan mengembangkan kehidupan sosial yang bermartabat. Pendidikan Islam membentuk individu yang memiliki kesadaran tinggi terhadap hak dan kewajiban, baik kepada Tuhan, sama manusia, maupun lingkungan. Dengan adanya pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, diharapkan kita masyarakat yang mampu menjalankan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, tujuan pendidikan Islam juga mencakup pembentukan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh dengan nilai-nilai moral yang luhur. Pendidikan Islam berperan dalam menanamkan sikap toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, pendidikan Islam diharapkan mampu menciptakan generasi yang bukan hanya berfokus pada kesuksesan pribadi, tetapi juga bisa berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya relevan untuk pembangunan individu, tapi juga pembangunan bangsa dan negara secara menyeluruh dan secara universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Munirah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu wawasan Al-Quran tentang tujuan pendidikan berdasarkan ayat Al-Quran. Prinsip tujuan pendidikan Islam menurut Al-Quran secara gamblang banyak ditemui atau dijumpai dalam Al-Quran, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui pendekatan hal-hal prinsip tentang penciptaan manusia. Tafsir mengemukakan bahwa berbicara tentang prinsip tujuan pendidikan, maka tidak lepas dari prinsip penciptaan manusia. Apa hakikat manusia menurut Islam? Menurut Islam, manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Ia tidaklah muncul dengan serta-merta dengan sendirinya atau berada oleh dirinya sendiri. Menurut Al-Quran surah Al-Alaq ayat kedua menjelaskan bahwa manusia diciptakan
Tuhan dari segumpal darah. Sedangkan menurut surat At-Tariq ayat 5 menjelaskan bahwa manusia dijadikan oleh Allah. Jadi sebagai kesimpulannya yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Banyak para ahli pendidikan Islam memberikan penafsiran untuk mengambil pemahaman yang jelas dari surah Adz-Dzariyat ayat 56, diantaranya Jalal Abdul Fattah mengemukakan bahwa manusia sebagai hamba dilihat dari sebagaimana ibadah secara luas. Menurut beliau, sebagian orang mengira ibadah itu terbatas pada di mana kita menunaikan sholat, puasa, zakat, dan mengucapkan syahadat. Tapi sebenarnya ibadah itu mencakup semua hal amal dan semua amal perbuatan yang dari penafsiran ini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membimbing dan mengarahkan pikiran maupun perasaan manusia sehingga dapat menjadi seseorang hamba yang dapat beribadah secara benar dan beraktivitas sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa jenis tujuan menurut Al-Syaibani. Di antaranya yaitu tujuan berkaitan dengan individu, yang kedua tujuan berkaitan dengan masyarakat. Dari penafsiran dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan adalah untuk membimbing dan mengarahkan pikiran maupun perasaan seseorang sehingga menjadi manusia sehingga dapat menjadi seseorang hamba yang beribadah secara benar dan beraktivitas sesuai dengan garis yang ditentukan oleh Allah. Sedangkan menurut Al-Syaibani ada beberapa tujuan pendidikan Islam, diantaranya satu tujuan yang berkaitan dengan individu, yang kedua tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, dan yang ketiga tujuan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu. Dari pembahasan tentang tujuan pendidikan menurut perspektif Al-Quran dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan ditinjau dari perspektif Al-Quran diarahkan kepada penemuan diri manusia, artinya menyadarkan manusia akan prinsip penciptaannya. Yang kedua, secara implisit ditegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah. Maka konsekuensi dari sosok khalifah ialah menjadi manusia yang ideal, artinya bertindak seimbang dengan semua aspek kehidupan. Yang ketiga, dalam perspektif Al-Quran ditegaskan bahwa tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Mengabdi artinya beribadah, sementara beribadah adalah manifestasi dari semua aktivitas kehidupan. Kesimpulan yang terakhir yaitu potensi untuk merealisasikan amanat untuk mengabdi sekaligus khalifah sangat memungkinkan seiring dengan proses penciptaan manusia dari bentuk yang sebaik-baiknya. Maka manusia sudah dibekali dengan sejumlah potensi untuk diri, antara lain dibekali dengan potensi akal maupun potensi-potensi kalbu. Demikian
pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 1 Tafsir Tarbawi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nina Handaratul Aswariyah dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam bertujuan untuk mencetak manusia yang memiliki karakter yang baik, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang seimbang. Pendidikan Islam juga bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Selain itu juga, tujuan pendidikan Islam juga mencakup pembentukan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan penuh dengan nilai-nilai moral yang luhur. Namun, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi, sehingga mampu menjalankan kehidupan secara optimal dalam dunia dimensi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.